pada ke rumah gue ya, nanti lebaran. Bun, saya kan lebaran ini udah mesen nih berbagai macam produk dari luar negeri nih. Daging Wagyu 5 kilo asli dari Jepang. Yang katanya tuh dagingnya lemes banget, kagak ada ngelawan-ngelawannya sama sekali. Mahal banget itu bang. Iya, ini juga ada 14 ayam kalkun lengkap dengan jengger-jenggernya. Ya Allah gitu, itu mahal banget dong bang pasti bang. Loh, ini di Bunda nih Bunda nih ada apa ini persepsi kita kayaknya harus disamain deh. Iya. Lebaran Bunda, Lebaran kita harus memberikan sesuatu yang terbaik dari yang terbaik buat hari Lebaran. Betul, setuju. Gak pantun. Cakep-cakepin aja. Tapi udah bayar zakat fitrah belum? Belum? Nah, akhirnya udah pesen makanan dari jauh-jauh hari, duitnya udah keluar banyak. Yang wajib zakat fitrah belum dibayar. Aduh, itu ya nih, aduh. Ini harus dijadiin tema nih bang. Ya, Kita bahas. Ya. Sebelumnya saya harus menyapa dulu bunda-bunda yang ada di rumah dan yang ada di studio. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerudung-kerudung merah ini semuanya dari mana nih? Majelis Taklim Al-Maratus Solehah Bintara Bekasi. Oh, Masya Allah, kompak banget. Kompak dari semuanya juga kompak banget menghadap ke depan semuanya. Iya, harus begitu bang. Yang menghadap ke belakang. Iya. Kompak benar. Hari ini di Assalamualaikum Bunda spesial Ramadan akan membahas tentang persiapan lebaran tapi akhirnya lupa sama kewajiban ibadah. Iya, Nah, kita akan membahas bersama Bunda Nada dan bintang tamu spesial kita, dia ada seorang psikolog. Psikolog ini Bunda Irma. Assalamualaikum. Dan tidak lupa ada teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Langsung aja nih Bunda nih pertanyaan saya nih, persiapan apa yang paling mendasar nih Bunda sebenarnya yang harus saya lakukan dalam menyambut hari Lebaran. Jangan sampai salah kaprah nih ya, yang kayak Bang Melki tadi gitu. Iya benar. Jangan Bunda. ulangin lagi. Iya, sinis banget matanya. Silakan Bunda. Maafin ya Bang ya. Bunda Irma izin saya duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bun, Bunda, untuk mempersiapkan hari kemenangan tidaklah salah kalau kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga mungkin untuk tetamu nanti yang akan datang ke rumah kita. Karena yang namanya hari kemenangan ini memang sangat dianjurkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menyambutnya dengan sukacita. Di mana tanggal 1 dari bulan Syawal, hari raya Idul Fitri bahkan diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena Allah ingin memastikan seluruh hambanya yang beriman semuanya tidak ada yang kelaparan. Tapi yang harus digarisbawahi, jangan berlebih-lebihan. Pertama, ketika sekiranya persiapan kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri, mungkin kita bisa menyiapkan dari sisi pakaian. Tidak harus mahal, tidak harus baru kalau memang kita tidak mungkin membeli yang baru. Tapi ketika nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri, gunakanlah pakaian yang terbaik. Kemudian makanan atau persiapan hidangan ala kadarnya. Karena di mana momentum Hari Raya Idul Fitri adalah momentum untuk kita menyambut tamu. Untuk kita bersilaturahim, saling kunjung mengunjungi. Makanannya penting, tapi yang terpenting adalah halal bihalalnya. Jangan akhirnya habis harta kita untuk mempersiapkan itu semuanya, tapi lupa kewajiban yang namanya zakat fitrah. Karena yang terkait dengan zakat fitrah, selagi dia mampu, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah yang nilainya 3,5 liter. Nih hati-hati bang, terkadang ada orang yang wah pokoknya beli kue, beli daging, beli pakaian, rapihin rumah, bagus karena memang kita akan menyambut hari kemenangan. Tapi jangan lupa nih, persiapan kita menuju Hari Raya Idul Fitri yang wajib adalah zakat fitrah. Dan jangan
berlebih-lebihan. Coba deh kita tanya deh sama Bunda Irma nih. Gimana Bunda kalau orang-orang yang tuh euforianya secara berlebihan begitu? Oke, jadi kan Bang Melki, emosi itu kan ada yang negatif dan positif ya. Jadi kalau euforia itu sebenarnya masuk ke dalam klaster emosi yang positif ya. Tetapi sesuatu yang berlebihan atau tidak terkendali itu nanti memang efeknya nggak bagus gitu. Ya salah satunya tadi tuh panic buying namanya. Jadi panic buying. belanja karena kepanikan dan kemudian karena itu tadi mungkin kita juga terbiasa merasa kurang cukup gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kadang-kadang kan tidak cukup, merasa ya tadi ada perbandingan sosial, ngelihat tetangga, ngelihat keluarga, terus kemudian mungkin juga ada promo-promo ya, seringkali itu yang mengakibatkan kenapa seseorang menjadi sangat euforia dan itu mengakibatkan tadi akalnya tidak digunakan untuk memilih dan memilah mana yang sebenarnya adalah kebutuhan dan keinginan gitu. Iya, betul. Aduh, apa kita salahkan THR-nya juga Bunda? Soalnya THR-nya kan banyak banget ya. Oh gitu ya. Kita Masya Allah. takut nggak habis gitu loh. Jadi dihabisin aja gitu ya. Iya, takutnya nggak. Loh kan namanya THR kan, tunjangan hari Tunjangan hari raya raya. kan. Nanti kalau nggak habis setelah hari raya gimana gitu rasanya? Tapi zakat gimana Bang? Ah itulah, lupa saya bayar zakat aja deh. Iya. Kalau gitu. Ya udah, Bun. Ya. Udah. Iya. Habis ini kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, kita hari ini membahas tentang karena kesibukan mempersiapkan Lebaran, akhirnya kita lalai sama ibadah kita. Iya. Tadi kan kita udah bahas tuh banyak nih, sekarang giliran Bun. Ya. Bunda. Iya. Yang baper silahkan. Ya, siapa yang mau tanya? Siapa yang baper nih? Oh, Masya Allah. Boleh, Bunda. Yang kerudung merah ya Bang? Semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yun Wahyuni dari Majelis Taklim Al-Mar'atus Soleha Bintara Bekasi. Ya. Baper Nih. baper nih Bun. Iya. Mau tanya nih Bun. Ya. Ini ada tetangga saya nih di awal-awal puasa dia lebih rajin ke masjid, sholat taraweh. Terus setelah dia mau mendekati Lebaran, dia lebih sering ke mall. Dia berburu diskon baju Lebaran. Itu gimana tuh Bun cara menasehatinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara menasehati diri sendiri ya Bun, gitu ya? Iya. Gimana tuh Bun, cara menasehati temennya tuh? Iya, baik. Kita bahas ya Bang Langsung ya. Bun. Bunda. Pernah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadul bilad ilallah aswaquha. Hal-hal atau tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Kenapa? Karena di dalam pasar kumpulnya begitu banyak kejahatan dan keburukan. Meskipun banyak juga kemanfaatannya. Di antaranya ada orang yang menipu di pasar. Kita udah mau pulang, jangan dulu lihat sebelah sana belum dilihat. Kita udah mau pulang, udah jam 2 belum sholat zuhur, jangan pulang. Coba lihat di sebelah sana ada yang lagi diskon, betul apa enggak? Pengalaman kayaknya Bang ya. Iya. Bun, Bunda, kita ke pasar boleh. Kita mengejar diskon di mall boleh. Asal ingat, ketika kita sudah tunaikan hajat kita, apa yang sudah kita perlukan, sudah kita dapat, maka niatkan untuk segera kembali ke rumah. Segera pulang, melanjutkan ibadah di dalam rumah. Insya Allah. Cara ngasih tahu ke teman gimana? Bilangin aja pelan-pelan. Hati-hati cara memberikannya, menyampaikannya dengan bahasa yang santun agar tidak menyakiti perasaannya. Bun,
udah selesai kan belanjanya, ya udah yuk langsung pulang. Soalnya nih sayang nih bulan Ramadan. Yuk kita segera pulang supaya kita bisa banyak lagi ibadah di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi biasanya tuh orang muncul rasa pengen belanjanya, pengen berfoya-foyanya itu emang udah mendekati hari Lebaran. Iya betul. Tapi ada juga orang yang nggak demen belanja, ada Bun. Kenapa ya? Ada ya? Ada loh. Ada yang nggak senang belanja ya? Bun ya, Bunda Irma pasti lebih tahu deh. ada. Ada orang yang rasa hatinya tuh emang nggak doyan belanja. Gak senang tuh belanja. ada. Iya. Iya. Itu Nah, kenapa nggak ya? punya duit kenapa tuh Bun? Ya, mungkin gini, ada orang-orang yang kontrol dirinya itu kan rendah gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara secara psikologis tadi saya ingin menambahkan juga tadi dari Ustazah. Jadi kontrol diri, kemudian regulasi diri itu kan berhubungan dengan kematangan secara emosional. Betul. Tapi itu ngomong-ngomong terpengaruh sama umur gak sih Bun? Enggak ya, nggak ada pengaruh ya umur? Idealnya sebetulnya iya, tetapi banyak juga yang sebetulnya usianya secara biologis itu sudah matang, tapi secara emosional masih kekanak-kanakan. Itu juga banyak yang seperti iya. itu. Jadi memang kadang tidak sejalan antara usia kalender, usia biologis sama kematangan emosional. Jadi kematangan emosional itu bagian dari latihan. Salah satunya ya di bulan Ramadan ya Ustazah, itu untuk mengendalikan diri. Iya betul. Baik. Kalau rata-rata pria usia-usia matang emosinya umur berapa? Rata-rata usia. Rata-rata settle down-nya itu sebetulnya di usia sekitar 40-an. Oke lah ya. Tapi Matang ya. Matang ya, tapi tadi kenapa pesen makanan sampai berlebihan gitu? Kan Bunda Irma bilang itu rata-rata. Rata-rata. Kan nggak di rata-rata itu ya Bun. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silahkan. Arohin juga kalau mamanya mau nanya silahkan. Mumpung ada Bunda Irma Oh nih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rina dari Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah Bintara Bekasi. Iya Bunda. Baper nih Bun. Iya. Bun, saya punya tetangga kerjanya di bengkel. Selalu istrinya mengingatkan setiap waktu ibadah. Pah, sudah sholat belum? Nanti dulu mah. Lagi cari tambahan nih mah. Untuk persiapan lebaran. Nih mah. Untuk beli kue, untuk beli baju anak-anak. Dan untuk mama juga kan. Nanti kan di rumah banyak tamu yang datang. Itu Bun, bagaimana solusinya Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi buat pah apa solusi buat mah? Bercanda Bunda. Gimana tuh ya? Jadi ini salah satu melalaikan ibadah nih. Iya. Karena mempersiapkan lebaran juga. Iya, ini kita harus paham nih ya. Yang namanya kewajiban-kewajiban itu jangan berani kita tinggalkan. Di antaranya sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Perkara pertama yang ditanya nanti adalah perkara sholat. Fa in sholahat sholahat sairu amalihi. Wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Sholatnya bagus, bagus semuanya. Sholatnya rusak, rusaklah semua amalnya. Oleh karena itu setiap waktu, setiap saat yang kita perhatikan adalah perkara sholat. Sebisa mungkin ketika azan sudah berkumandang, semua yang kita lakukan, kalau memang memungkinkan segera kita tinggalkan, lakukan yang namanya sholat. Apalagi di bulan Ramadan. Dan apalagi alasan masih menunda-nunda sholat hanya untuk kebutuhan dunia. Yaitu mengejar persiapan untuk bulan Hari Raya Idul Fitri. Dikhawatirkan nanti puasanya itu yang dilakukan ini tanpa ada pahala. Naudzubillah min dzalik. Bunda Irma nih, kan kalau ngobrolin soal tadi tuh yang temannya Bunda yang kerja di bengkel, dia tuh sibuk. Biasanya tuh kalau umpamanya seorang ayah nih di akhir-akhir menjelang lebaran, dia tuh takut kalau keluarganya tuh nggak bisa kayak anak-anaknya nggak bisa beli baju baru, nggak ada makanan enak di rumahnya. Jadi dia termotivasi dari hal-hal seperti itu. Jadi si suami tuh seorang ayah tuh jadi lebih bekerja keras gitu loh. Jadi akhirnya melalaikan beberapa ibadah seperti contohnya gitu. Itu kalau secara psikologi. Iya, jadi kan mungkin si ayah ini memang ini saya lakukan buat kalian gitu. Supaya nanti hari raya kalian bisa merasakan kebahagiaan, bisa merayakan gitu. Tetapi mungkin lupa gitu. Anak-anaknya juga sebetulnya butuh contoh, butuh role model gitu. Karena kan model perilaku ibadah itu semua kan dari orang tua yang utama gitu. Jadi sebaiknya sih memang kalau kita adalah teman dekat nih Bun gitu ya, mungkin kita bisa mengajak bicara mungkin ke
teman kita yang perempuan gitu ya, untuk bersabar sudah pasti. Kalau misalnya kita lebih dekat lagi ya kita bisa nih ngobrol gitu sesama anggota keluarga dengan keluarganya yang bersangkutan gitu. Karena anak tetap butuh role model dari keluarga gitu. Karena takutnya ayahnya memang melupakan itu begitu. Bener banget, tuh jadi pengen pulang ketemu anak-anak. Bun, Bunda. Iya. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Jadi gimana nih Bunda Nada, cara kita mempersiapkan Lebaran yang sebentar lagi hadir nih. Iya. Agar kita tidak melupakan ibadah kewajiban utama kita. Iya, baik. Itu namanya indah bangunan Masjid Istiqlal. Ajib. Ibadah Ramadan ya harus maksimal. Ajib. Bunda. Selama kita masih berada di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, maka upayakan waktu kita bisa gunakan untuk ibadah yang sangat maksimal. Kenapa? Kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan nanti akan menyesal. Belum tentu tahun depan bisa merasakan lagi bulan Ramadan seperti sekarang. Oleh karena itu, di sisa-sisa hari menuju Hari Raya Idul Fitri, tetaplah kita untuk fokus bagaimana mengisi hari-hari kita untuk maksimal dalam ibadah. Quran tetap dibaca. Puasanya tetap dijaga hawa nafsunya. Sholat sunnah tetap ditingkatkan. Apalagi kita kejarlah yang namanya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan beruntunglah kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, nih buat Bunda Irma saya sampai lupa nih Bunda. Gimana nih caranya, tipsnya atau triknya untuk supaya menenangkan diri nih? Iya, supaya jangan panik buying ya, belanja karena panik takut kehabisan ya. Jadi yang pertama sih untuk bunda-bunda semua, yang penting adalah bagaimana kita mengelola diri kita, mengendalikan diri kita, tergantung pada apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang memang menjadi prioritas keluarga masing-masing ya. Dan karena kebutuhan sama keinginan itu adalah sesuatu yang berbeda. Terima kasih ya Bunda Irma Sama-sama, udah mampir ke Bang. Assalamualaikum Terima Bunda. kasih, Sekali lagi terima Bunda. kasih. Nah sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal du'aana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Irma. Terima kasih teman-teman Ar-Rohim. Terima kasih Bunda-Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung nih ke studio kami, langsung DM di Instagram aja atau email ke sini nih. Insya Allah kita akan ketemu setiap hari selama bulan Ramadan. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya lahir
kita